Saya Alfia Mutmainah. Saya Amalia Mufidara Harjo. Saya Nuria Kawati. Perkenalkan, nama saya Salwaris Kesha Putri. Hai, perkenalkan saya Ali Hasanah. Nama saya Zainuddin Kamelia Utomo dari kelas 8H MTS Negeri Kota Sorong. Bagaimana nih keseruan kalian semenjak libur? Pasti bosan ya di rumah terus. Apalagi ditambah dengan banyak tugas, pasti bikin stres ya. Tapi kita harus tetap semangat. Ini saya akan membahas tentang COVID-19. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa perbedaan antara virus corona dan COVID-19. Perbedaan yang paling mendasar ada pada cara pelabelannya. COVID-19 itu apa? Oke. Nah, coronavirus itu apa? Corona adalah nama virusnya, sedangkan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian dan asal-usul virus corona. Oke. Yang pertama, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga manusia. Nama corona itu berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Kenapa namanya mahkota? Karena bentuk virusnya itu menyerupai paku yang menonjol, jadi kelihatan kayak mahkota gitu, makanya namanya corona. Menurut WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah, seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus corona sendiri bersifat zoonosis. Zoonosis itu artinya, ia merupakan suatu penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Virus corona masuk ke dalam subfamili Coronaviridae dalam keluarga Coronaviridae. Berdasarkan Wikipedia yang ada di Google, penyakit ini adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Nah, ternyata virus ini itu masih satu keluarga dengan virus corona yang menyebabkan penyakit SARS dan MERS beberapa tahun lalu. Nah, virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Bulan Desember 2019, sejumlah pasien dengan penyakit tidak dikenali berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan, Tiongkok. Mendiang Dr. Li Wenliang sempat menyampaikan kabar buruk tersebut ke media sosialnya. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Gejala umumnya sih ada 3, yaitu demam, sesak nafas, dan batuk. virus corona ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan hingga kematian loh. Menurut WHO, virus ini menyebabkan flu ringan hingga infeksi pernafasan seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Nah, tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, Stay at home. Stay at home. Itu akan memperlambat penularan virus ini, bahkan dapat menghentikannya. Dengan demikian, para tenaga medis memiliki waktu untuk menyembuhkan orang yang sudah terpapar virus corona. Poin terpentingnya, kita dapat menyelamatkan hidup ribuan orang dan kita tidak terkena oleh COVID-19. Alasan kalian di stay at home kan itu supaya kalian tuh bisa terhindar dari COVID-19. Membuat kita lebih dekat dengan keluarga. Bisa makan bersama, kumpul-kumpul, cerita-cerita, dan lain-lain. Bila kita ada kepentingan mendesak untuk keluar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker. Karena menggunakan masker adalah salah satu mencegah penyebaran virus ini. Jangan sering-sering menyentuh mulut, hidung, dan juga mata saat selesai beraktivitas. Hindari berjabat tangan. Jadi, kalau bisa jangan sentuh tubuh orang lain, terutama tangan orang lain. Rajin cuci tangan. Terus cuci tangan itu bukan cuci tangan yang malas-malas gitu, yang cuman ambil sabun terus siram di air, bukan. Jadi cuci tangannya tuh kayak bersihkan bagian punggung tangan, sela jari, dan seterusnya. Jangan sama air doang. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Seperti ini. Ini memang terdengar membosankan, apalagi saat kita melakukannya terus-menerus. Tapi setidaknya, kita meskipun bukan sebagai tenaga medis, kita juga sudah ikut membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kasihan loh kalau dilihat-lihat, semacam yang kemarin saya lihat dari postingan di Instagram, seorang anak kecil
yang menuliskan sebuah pesan untuk tetap di rumah karena ibunya yang sudah lebih dari 2 bulan bekerja tanpa henti dan tidak pernah bertemu dengan dirinya. Tujuannya libur itu kan agar kalian gak keluar rumah. Tapi kok masih ada aja yang malah liburan, ke mall. Itu kan sebenarnya gak boleh. Buat orang-orang yang masih terpaksa kerja gitu, masih disuruh kerja biarpun COVID melanda, ya social distancing, intinya stay safe, tetap selamat, pakai masker. Jangan sesekali kita menganggap remeh wabah ini, karena jika sudah terjangkiti oleh satu orang, maka dia akan cepat menyebar ke berbagai orang lain. Stay positif dan jangan panik boleh, tapi tidak boleh panik sampai panik buying, beli segala-gala hal yang berlebihan. Saat disuruh melakukan social distancing, kalian akan merasa kesulitan dan kebingungan ingin melakukan apa. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap tenang di rumah yaitu pertama, kerja tugas yang banyak. Kita bisa melakukan banyak aktivitas di dalam rumah. Masak apa bantu-bantu orang gitu Jadi, mari kita sama-sama melawan virus ini dengan optimis, sabar, dan disiplin agar tetap di rumah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama atau gotong royong dari para masyarakat semua untuk mengikuti himbauan pemerintah. Jadi, tetaplah di rumah. Tetap di rumah aja, stay at home. Kerja di rumah, belajar di rumah. Alhamdulillah, untuk kalian tetap di rumah saja ya. Selalu menjaga kebersihan diri. Kalau kita mendapatkan berita tentang corona ini, sebaiknya kita cari dulu kepastiannya. Jangan langsung kita masukkan ke otak, lalu kita share ke orang-orang tanpa kita tahu itu video asli atau hoax gitu. Kita ambil nilai positifnya, hilangkan nilai negatifnya. Bersama-sama kita buat Indonesia menjadi negara yang sehat, dan bersama-sama juga kita lawan virus corona. Walaupun kita terkurung di rumah hari ini, tapi dengan stay at home dan social distancing, kita akan kurung balik si corona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton. Meranggas merapu, berganti dan lulu, bayang yang berserah, terang di ujung sana. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti,